Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, serta memudahkan langkah-langkah kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wa fil akhirah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir singkat Al-Quranul Karim. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada awal surah Ad-Dukhan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayat yang pertama dari surah ini diawali dengan Hamim, yakni surah yang terdiri dari huruf muqatta'ah. Hal ini sudah sering sekali kita jelaskan bahwa maknanya Allahu a'lam dengan maknanya. Adapun maghzanya adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui malaikat Jibril. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin, demi kitab yang mubin. Kitab yang mubin yang jelas, yakni jelas secara zatnya. Wadihun, ya. Bayyinun fi nafsihi, ini jelas secara zatnya. Al-Quran lafaz-lafaznya jelas, kalimat-kalimatnya jelas, semua hukum yang terkandung di dalamnya sangatlah jelas, sehingga ia tidaklah mengandung keraguan sedikit pun. Demikian juga Al-Quran mubin, artinya menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam urusan-urusan agamanya. Dan penjelasan Al-Quran seperti yang sering kita sampaikan, ada kalanya penjelasan secara rinci, ada kalanya secara global. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu secara rinci ataupun secara global. Maksudnya secara global di sini adalah Al-Quran memberikan kaidah-kaidah bagi umat manusia, sehingga dengan kaidah-kaidah tersebut mereka mampu untuk mengembalikan banyak permasalahan, cabang-cabang permasalahan kepada kaidah tersebut. Landasan bagi mereka untuk berpikir,
untuk kemudian menganalogikan banyak hal ke dalam kaidah-kaidah tersebut. Karena itu dengan kita kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan menjelaskan segala sesuatu. Terkhusus adalah yang berkait dengan permasalahan-permasalahan agama. Ya, baik hubungannya permasalahan agama tersebut dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungannya dengan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik kaitannya dengan hablun minallah ataupun hablum minan nas. Karena itu sangat-sangat salah apabila seseorang mengatakan bahwa kita tidak bisa kaum muslimin ini kembali kepada Al-Quran, tetapi kita hendaknya kembali kepada perkataan-perkataan para ulama yang ada di dalam kitab-kitab mereka, baik dalam masalah fikih ataupun dalam masalah-masalah akidah. Maka ini sangat tidak benar ucapan yang seperti ini. Karena para ulama ketika mereka menuliskan kitab-kitab akidah ataupun kitab-kitab fikih, maka rujukan utama mereka adalah apa? Al-Quran. Ya. Mereka tidaklah menuliskan matan apapun dalam kitab-kitab mereka kecuali mereka merujuk kepada Al-Quran, dan kemudian yang kedua adalah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah mereka membicarakan sesuatu kecuali rujukan utamanya adalah dua rujukan tersebut, dan kemudian didukung dengan rujukan yang lain, yaitu ijma' dan qiyas menurut jumhur ahlul ilmi. Wal kitabil mubin, inna anzalnahu, sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya, yang menurunkan kitabul mubin, yang Al-Quran, fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi, ya, pada malam yang diberkahi, yaitu menurut penafsiran sahabat Ibnu Abbas dan lain-lainnya dari jumhur mufassirin, bahwa yang dimaksudkan dengan Lailah Mubarakah di sini adalah Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Inna kunna mungdzirin, sesungguhnya kami mungdzirin, memberikan peringatan yaitu al-i'lam, penghabaran yang disertai dengan takhwif, yang disertai dengan menakut-nakuti. Nah, sehingga orang yang ditakut-takuti, yang diperingatkan, mereka akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar tersebut, yufraqu kullu amrin hakim. Jadi dipelah-pelah semua perkara yang hakim, perkara yang penuh hikmah, yakni hal yang berkaitan dengan rizki, hal yang berkaitan dengan ajal, kaitannya dengan kehidupan dan kematian, kebaikan dan kejelekan, dipelah-pelah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar tersebut. Qadha dan qadar yang kaitannya adalah qadha dan qadar sanawi, ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Amram min indina. Perkara yang hakim ini adalah berasal min indina, dari sisi kami, ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mursilin, mungzilin hadil asya, Allah yang menurunkan segala sesuatu ini. Rahmatan mir rabbika, rahmatan mir rabbika, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Yakni
diutusnya Rasul di tengah umat manusia, diturunkannya kitab, dan yang paling utama adalah Al-Quranul Karim, adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatan min rabbika, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan ini adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan Rasul kita bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik. Kita bisa mengenal jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, jalan yang mudah, dekat, yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kitab yang diturunkan kepada kita, maka menjadi hidup roh kita, sehingga ibaratnya seperti badan kita ini bisa hidup di tengah-tengah umat manusia, bisa menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai macam ujian ini dengan sebaik-baiknya. Innahu huwas sami'ul alim. Innahu, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia as-sami', maha mendengar. Yani maha mendengar semua suara dengan pendengaran yang mutlak, pendengaran yang sempurna, tidak ada cacat dan kekurangannya sama sekali. Sehingga selirih apapun, sekeras apapun suara yang muncul dari makhluknya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Alim, lagi maha mengetahui segala sesuatu secara zahir, secara batin, dengan ilmu yang sempurna, tidak ada cacat dan kekurangannya sama sekali. Jika Al-Quran berasal dari zat yang seperti ini, maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangatlah layak dijadikan pedoman oleh umat manusia di sepanjang waktu dan di sepanjang zaman. Dia akan senantiasa relevan dengan waktu dan zaman apapun. Rabbis samawati wal ardi. Tuhan langit, yakni langit yang 7, wal ardi, dan bumi yang lapis 7. Wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kalian adalah orang-orang yang yakin. Jika kalian memiliki keyakinan yang terpatri di dalam dada kalian, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui apa yang bermaslahat, yang bermaslahat bagi langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah secara hak illahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Huwa yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Tuhan kalian dan Tuhan dari bapak-bapak kalian yang awalin, yang terdahulu. Nah, balhum fi syakki yal'abun, namun mereka fi syakkin, di dalam syak, di dalam keraguan. Fi dalam bahasa Arab ini istilahnya adalah dzarfiyah, yang menunjukkan bahwasanya mereka itu benar-benar bergelimang di dalam keraguan. Keraguan menyelimuti mereka dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Mereka benar-benar bergelimang, terselimuti oleh keraguan tersebut. Yal'abun, dalam keadaan bermain-main. Sehingga keraguan mereka ini nampak dalam ucapan mereka. Ucapan mereka dipenuhi dengan permainan. Perbuatan mereka disertai dengan permainan, senda gurau. Bahkan ketika mereka berhadapan dengan Al-Quran pun, mereka kemudian juga menghadapi Al-Quran dengan senda gurau. Bahkan untuk menolak Al-Quran, mereka pun ketika dibacakan ayat Al-Quran, mereka pun juga bersenda
bersenda gurau, bersorak-sorai, menimbulkan suara gemuruh agar mereka tidak bisa mendengar Al-Quran. Ini semuanya adalah karena syak, karena keraguan yang meliputi diri mereka. Balhum fi syakki yal'abun fartakib, maka tunggulah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, hari yang mana langit datang dengan membawa dukhanin mubin, dukhan yang terang, ya, asap yang terang. Para ulama ahli tafsir berselisih tentang makna dukhanin mubin di sini. Ada yang mengatakan bahwa dukhanin mubin di sini maksudnya adalah dukhan, yakni asap yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena penentangan mereka terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan permusuhan mereka yang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ketika didoakan jelek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa kelaparan, ya, tertimpa kekeringan yang teramat sangat, sehingga sampai-sampai mereka makan balung, ya, makan apa, tulang-tulang, dan kemudian bangkai pun mereka makan, saking sengsaranya kehidupan mereka karena didoakan jelek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saking menderitanya mereka, ketika mereka itu melihat ke arah langit, maka seolah-olah mereka itu melihat dukhan, melihat asap. Napa nggih? Karena rasa lapar mereka, rasa dahaga mereka, sehingga ketika melihat ke atas itu seolah-olah ada dukhan, ada asap tebal yang menyelimuti mereka. Saking parahnya ya kehidupan mereka pada waktu itu karena doakan jelek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pertama, yang penafsiran yang pertama yang disampaikan oleh sebagian ahlul ilmi. Kemudian yang kedua, bahwa mereka mengatakan bahwa dukhan di sini adalah dukhan yang terjadi, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan kemudian pendapat yang ketiga adalah dukhan yang dimaksudkan di sini adalah tanda di antara tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah, yang akan muncul dukhan ini nanti di akhir zaman, atau sebagian ahli ilmi mengatakan bahwa sudah muncul dukhan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa tidak ada masalah dari penafsiran tersebut, dan bisa dibawa penafsiran ayat ini kepada semua perkataan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Yakhshan nasa, yang ia akan menyelimuti manusia. Hadza adzabun alim, ini adalah azab yang alim, azab yang memedihkan. Rabbana kshif 'annal 'adzaba, wahai Tuhan kami, ikshif 'annal 'adzab, singkaplah azab dari kami, ya, singkaplah azab yang Engkau turunkan kepada kami. Inna mu'minun, jika Engkau singkap azab tersebut maka kami akan beriman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah orang-orang yang mereka menentang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ketika mereka tertimpa kesengsaraan, mereka ditimpa kesengsaraan karena perbuatan jelek mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya atau menurunkan sebagian azabnya sebagai peringatan bagi mereka. Maka mereka berharap, ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka akan beriman. Jadi mereka, ya, kembali kepada fitrah mereka, itu menerima kebenaran ketika dalam kondisi nopo, ketika dalam keadaan kondisi yang kepepet, kondisi yang memang mereka tidak bisa
keluar dari suatu permasalahan kecuali harus dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna lahumudz dzikra. Bagaimana mungkin mereka akan menerima peringatan tersebut? Bagaimana mungkin mereka akan menerima peringatan tersebut? Peringatan nasihat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka. Wa qad ja'ahum rasulun mubin. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasulun mubin, rasul yang mubin, yang jelas. Artinya nasabnya diketahui, di tengah-tengah mereka memiliki nasab yang baik, keturunan orang-orang yang baik, tidak ada cacat dalam kehidupannya sejak kecilnya sampai dewasanya, diketahui secara jelas. Dan kemudian juga menjelaskan segala sesuatu secara gamblang, secara jelas, tidak meninggalkan keraguan sedikit pun. Namun apa tanggapan mereka terhadap Rasul yang mubin tersebut? Summa tawallau anhu. Kemudian mereka berpaling darinya. Mereka berpaling darinya, tidak mau mengikuti Rasul yang mubin tersebut. Wa qalu, dan mereka mengatakan muallamum majnun. Muallam, dia adalah Rasul yang diajari oleh seseorang, ya. Bukan mendapatkan wahyu dari Allah, tapi dia adalah seorang yang diajari, ya. Diajari oleh seseorang. Disebutkan dalam sebagian tafsir bahwa dia diajari oleh Jabir, ya. Yang dia adalah Ghulamu ibnu Hadrami, ya. Dia adalah budak dari Ibnu Hadrami, ya. Dan Addas. Ini perkataan mereka, wa qalu muallamum majmun. Orang yang Rasul itu adalah orang yang diajari, ya, mengajarkan tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dikatakan bahwa dia itu diajari oleh seseorang, bukan mendapatkan wahyu. Kemudian digelari lagi dengan yang lain, majnun, yaitu yang gila, ya. Sehingga ucapan-ucapannya tidak bisa dijadikan petunjuk. Nah, ini tanggapan mereka kepada Rasul yang mubin yang datang di tengah-tengah mereka. Inna kashiful adzabi qalila. Sesungguhnya kami akan menyingkap sedikit azab, ya, dari mereka. Innakum aidun. Sesungguhnya kalian aidun, akan kembali. Nah, kalau azab itu dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan kembali lagi kepada kekufuran mereka. Innakum aidun, ay aiduna ilal kufri, ya. Kalian akan kembali, ya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka akan kembali kepada kekufuran dan akibatnya mereka sairuna ilal adzab. Akhirnya kemudian mereka akan menuju azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yauma nabtishul batsyatal kubra. Ingatlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari yang kami nabtishul batsyatal kubra. Kami memukul mereka dengan pukulan yang besar. Inna muntakimun, sesungguhnya kami muntakimun, ay muntakimuna bil uqubati minal kuffar. Kami mengazab mereka, menyiksa mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan batsyah kubra ini adalah hari perang Badar, yang mana mereka mengalami kekalahan yang telak dari kaum muslimin. Nah, sehingga mereka pada waktu itu ya tertimpa kesedihan yang teramat sangat, ya, dan mereka ya
tertimpa kehinaan yang teramat sangat. Sebagian yang lain mengatakan bahwa batsyatul kubra maksudnya adalah hari kiamat. Wallahu a'lam. Walaqad fatanna qablahum dan sungguh kami fatanna qablahum, kami telah fatanna ikhtabarna, kami telah menguji qablahum, orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Fir'aun, kaum dari Fir'aun. Ya, Allah SWT menguji kaum Fir'aun dengan mengirimkan Rasul yang mulia kepada mereka, yang termasuk ulul azmi minar rusul, yaitu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Wa ja'ahum rasulun karim, dan datang kepada mereka rasulun karim, rasul yang mulia. Rasul yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nubuwah, dimuliakan dengan Allah SWT dengan akhlak yang mulia, dimuliakan oleh Allah SWT dengan berbagai macam mukjizat, dan juga memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat dan ilmu yang sangat luas. Wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah. Nah, Rasul Karim tersebut mengatakan an addu ilayya ibadallah, ay arsilu ilayya ibadallah, lepaskanlah hamba-hamba Allah SWT, yakni kaum Bani Israel, agar mereka bersama saya. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku bagi kalian adalah rasul amin, rasul yang terpercaya, rasul yang terpercaya atas apa yang Allah SWT mengutus dengannya. Sehingga namanya rasul yang terpercaya, dia tidak akan menambah, tidak akan mengurangi, dan tidak akan menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya kepada umatnya. Begitulah Rasul Musa alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Fir'aun. Namun bagaimana tanggapan mereka sudah kita maklumi bersama. Ya, telah kita maklumi bersama bagaimana tanggapan mereka ketika dikirim kepada mereka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dan mereka berbuat sombong di muka bumi sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab yang pedih kepada mereka. Ma'asyiral ikhwatiddin rahimin wa rahimakumullah. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama dari tafsir singkat surah Ad-Dukhan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sebelumnya kita sampaikan, sebelum kita akhiri, bahwa surah Ad-Dukhan adalah termasuk surah yang makiyah. Karena itu surah Dukhan ini banyak menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tauhid. Adapun jumlah ayatnya adalah sebanyak 59. Masalah ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya, dan ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahannya maka itu dari kelemahan diri saya dan juga dari gangguan-gangguan syaitan, dan apabila ada benarnya ada semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berusaha untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini saya masih udzur Pak yang untuk yang kedua,